dia dari garis tabel yang paling bawah. Itu lebih cepat, lebih rapi, dan gak morat-marit. Kalau umum biasanya ya, kalau misal kita ngasih logo itu kan langsung muncul if ya, F-nya langsung diketikkan sama di Excel-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Mari kita tata hati kita, niat kita, bersihkan diri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك والناس جميعا يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا الله Hasbunallah sayyidina Allah fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat yang tak terhingga, ya Allah yang maha luas, Allah yang maha bijaksana. Ya alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita semua. Kita penting sekali untuk mentadaburi, untuk memahami tentang asma-asma Allah. Kita ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai hamba Allah. Dengan memahami ilmu asma'ul husna, karena dengan mentadaburi nama-nama Allah, asma'ul husna, itulah bentuk kita bagaimana kita mengenal Allah. Dengan asma'ul husna sebagai jendela mengenal Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita sering menjumpai ayat yang ditutup dengan nama-nama Allah. Ini bukan tanpa tujuan, ini merupakan sebab. Setiap nama itu bukan hanya nama, tetapi menunjukkan sifat kekuasaan dan rahmatnya. Sifat kekuasaan dan rahmatnya. Sebagaimana kita melihat dalam Quran Al-Baqarah, Quran 2 ayat 209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in saltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu annallahu azizun hakim. Ya.
Maknanya, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Ayat ini berisi peringatan kepada orang-orang yang telah menerima petunjuk akan bukti kebenaran Allah, tetapi kemudian menyimpang dari jalan kebenaran, menegaskan bahwa Allah itu Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, serta Maha Bijaksana dalam segala tindakan. Kemudian dalam Quran surat Nur ayat 18, yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimul hakim. Ya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan gamblang kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah sudah menjelaskan dengan gamblang. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Dalam Al-Mulk ayat 2, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Untuk menguji apa? Untuk itu semua, untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bagaimana setiap nama Allah memberi makna yang mendalam dan ayat yang menyertainya, bukan sekedar penghias, tapi petunjuk, peringatan, dan penguat iman. Ada lagi contoh yang lain, yaitu dalam Al-Aziz yang Maha Perkasa. Allah menyuruh kita bertawakal dan menutupnya dengan dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 217, dan bertakwalah, ya, dan bertawakallah kepada Allah, dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ya, Asy-Syu'ara ayat 217, yaitu dan bertawakallah kepada Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ini segala urusan kita, mari kita tawakalkan, kita serahkan. Kalau kita setelah berusaha semaksimal mungkin, maka kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Penyayang. Allah akan melengkapi, menggenapi apa-apa yang telah kita lakukan, karena kita manusia tempatnya salah, lupa, dan dosa. Apa maknanya? Ketika kita tawakal kepada Allah yang Al-Aziz, berarti kita telah bersandar kepada zat yang tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah lemah. Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak. Sandarannya Allah. Kemudian Ar-Rahim yang Maha Penyayang, disandingkan dengan Al-Aziz. Mengapa demikian? Agar kita tahu bahwa walaupun Allah itu Maha Perkasa, Dia juga Maha Penyayang. Maka saat kita berserah diri, bukan hanya akan diberikan pertolongan, tapi juga diberikan kasih sayang, bahkan lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Insya Allah. Ya. Asmaul Husna juga merupakan ayat yang agung, salah satu ayat yang luar biasa. Ar-Rahman alal arsi istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di ars. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas ars. Ini diterangkan dalam At-Toha ayat 5. Mengapa Allah menyebut Ar-Rahman dalam konteksnya kekuasaannya? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya dibingkai dengan rahmat, bukan kezaliman. Artinya memberikan ketakutan, tapi dibingkai dengan kasih sayang. Bahkan ketika mengatur seluruh alam semesta di atas arsana, Allah tetap Ar-Rahman. Insya Allah. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam Abu Nuaim, yaitu perbandingan langit dan bumi, ya, perbandingan langit bumi dengan seperti cincin di padang pasir, dan ars yang lebih besar dari ars yang lebih besar lagi dari kursi. Coba Anda bayangkan, ya. Perbandingannya sangat jauh,
jauh sekali cincin di padang pasir dengan langit dan bumi, kecil sekali. Tapi tetap saja Allah tekankan di ayat tadi, yaitu Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahmat, karena sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari memahami Asmaul Husna? Ya, kenapa Asmaul Husna ini penting sekali? Ya, yang dapat menumbuhkan iman dan rasa takzim, ya, rasa mengagungkan kepada Allah. Kemudian dapat menenangkan hati dalam setiap keadaan. Karena sandaran kita yang maha agung, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha rahmat. Dan menguatkan doa dan harapan. Dalam setiap doa kita bisa gunakan nama-nama tadi. Kita sesuaikan dengan hajat-hajat kita. Kalau kita ingin, ya sesuaikan asma dengan doa-doa yang kita inginkan. Ya Hadi, ya Alimu, ya Khabir, ya Fatah, ya Qawi, ya Matin. Kalau mungkin ingin diberi. Ya Hadi, ya Alimu, kalau ingin dapat ilmu. Ya Qawi, ya Matin, dapat kekuatan dan kekayaan. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya. Terus ya, dan seterusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dapatkan kasih sayang, ya. Itu semua bisa digunakan untuk semua hajat, ya, untuk melengkapi, ya. Jadi menjadi cermin akhlak kita sehari-hari dengan kita selalu. Kenapa menjadi cermin? Karena kita bukti rasa syukur kita. Karena orang yang mengenal Allah Ar-Rahman, dia akan menjadi penyayang. Yang mengenal Allah Al-Adil akan menjadi orang yang adil. Dia yang berusaha adil, ya, Al-Adil. Dan yang mengenal Allah Alim, yang maha penyantun, kita menjadi orang yang suka membantu pada sesama, dan yang mudah, murah, dan kita mudah memudahkan, ya. Kemudian ini juga sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, yaitu dengan asma-asma Allah tadi. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ketika kita merasa lemah, ingatlah Al-Qawiyyu yang maha kuat, Allah yang maha kuat. Ketika kita merasa hina, maka sandarkan kita kepada Al-Aziz yang maha mulia. Ketika hati kita gundah galau, maka panggillah As-Salam yang memberikan kedamaian, keselamatan. Ketika kita terjerumus dalam dosa, jangan putus asa, karena Allah Al-Ghafur, ya, At-Tawwab, ya, Al-Ghafur, Ar-Rahim, atau At-Tawwab, ya. Maka jangan hanya menghafal nama-nama, tapi hidupkan, fahami, ya, dan pancarkan dalam diri kita, dalam setiap sikap kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang kita pancar, sehingga kita ada percikan Allah dalam diri kita. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita perbanyak mengenal, memahami, mengamalkan, mentadaburi asma-asma Allah, sebab siapapun yang mengenal Allah, dialah yang akan mencintainya. Dan siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun akan jauh mencintai kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 24, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau apakah hati mereka terkunci, ya, cuma dibaca, tidak difahami maknanya, ya. Maka harus difahami maknanya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang hatinya terkunci, tapi yang hatinya terbuka karena cahaya nama-nama Allah yang sangat-sangat indah. Sebagai kata penutup, Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah melalui Asmaul Husna ada kunci untuk mencintai Allah dengan benar, dan hanya cinta kepada Allah yang benar, ya, tidak akan pernah mengecewakan. Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga hati kita terbuka dan hati kita selalu cinta dan mencintai Allah
Allah yang Maha Agung, yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Luas. Al-Hadiyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.